Halo semuanya, selamat datang di podcast Waktu Kependudukan PWK. Nah, kenalin nama aku Arnold. Di sini akan memandu acara pada kali ini. Nah, acara kali ini akan membahas mengenai pekerja boro dan remitan. Kalian pasti baru tahu kan apa itu pekerja boro, apa itu remitan. Simpelnya gini, pekerja boro itu adalah migran yang keluar dari daerahnya untuk bekerja ataupun mencari remitan seperti uang, ilmu, dan juga pengalaman yang akan dibawa ke kampung halamannya ataupun untuk menghidupi untuk dirinya sendiri. Nah, pekerja boro dan remitan yang akan dibahas pada kali ini terkhususkan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Di sini sudah ada dua tamu yang berasal dari Kabupaten Wonogiri sendiri, ada Mas dan Ibu. Boleh memperkenalkan dirinya, Mas? Ya, terima kasih Mas ya atas undangannya pada kali ini. Teruntuk di podcast Waktu Kependudukan atau yang biasa disebut anak-anak itu PWK. Ini kan podcast yang lagi melambung Mas ya. Betul. Jadi bagus sih Mas. Ini tentang membahas isu-isu yang ada di Indonesia terkait pendidikan. Betul. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tinggal Berasa Kemaran Mas, atau biasa dipanggil Tinggal. Saya berasal dari Kabupaten Wonogiri, tepatnya Wonogiri Selatan Mas. Nah, umur saya pada tahun ini menginjak di usia 24 tahun. Kalau ibunya? Halo Mas, yang mana ya ini kameranya? Oh itu ya. Betul. Halo, perkenalkan nama saya Ayunda Nenggolan. Saya dari Kabupaten Wonogiri. Saya aslinya orang Batak Mas, tapi dapat suami Wonogiri. Oh begitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mas dan Ibu, gimana sih pengalamannya Ibu yang ditinggalkan dan juga Mas yang merantau keluar untuk mencari pekerjaan? Sebenarnya saya dulu itu Bu ya. Boleh, duluan Masnya. Jadi dulu itu saya tuh cuma lulusan SMA. Jadi lulus SMA pada usia 18 tahun. Setelah itu keadaan ekonomi di keluarga saya nggak yang baik-baik banget, nggak yang bagus-bagus banget, ya tengah-tengah lah Mas. Tapi lebih ke menengah ke bawah. Setelah lulus SMA, ketimbang jadi beban keluarga Mas, saya mencoba peruntukan untuk kerja Mas. Tapi ikut orang tua di ladang Mas. Nah, kita tahu sendiri Mas ya, UMR Wonogiri itu terendah nomor 2 se-Indonesia Mas. Dan juga ketika seorang dalam usia kerja atau masih siswa lulus, lapangan kerja dan orang yang keluar dari sekolah itu tidak sebanding Mas. Lapangannya amat sangat sedikit. Setelah 2 tahun kerja di ladang sendiri, saya di adik kecil saya masih kayak bilang, ini kalau saya tetap ini jadi orang tua, Iya, benar. kurang lah Mas ya, untuk menghidupi diri sendiri juga. Terus teman saya yang SMA ngasih kabar ke saya, dia itu kerja di Tangerang udah 2 tahun juga. Tiba-tiba jemput saya itu mau ngajak main, tapi pas itu ngobrol masalah kerjaan Mas. Terus saya diajak ke Tangerang Mas, di salah satu pabrik industri gas di daerah Karawaci. Di sana udah kerja 4 tahun Mas. Alhamdulillah bisa menghidupi diri sendiri, bisa menikmati apa itu jerih payah sendiri, bisa ngasih uang juga Mas ke kampung halaman, ke orang tua dan ke adik. Ada punya adiknya? Iya Mas. Kalau adiknya tuh masih sekolah kah? Apa Masih kelas 2 SMP Mas sekarang Mas. Jadi UMR di Tangerang jauh Mas kalau dibandingkan Wonogiri. Wonogiri tadi kan di atas 2 tapi di bawah 2,5. Kalau Tangerang, kalau boleh bicara nominal Mas jadi podcastnya 4,1, 4, sampai 4,4. Berarti 2 kali lipat dari Wonogiri itu sendiri. Kalau ibunya bagaimana pengalamannya selama ditinggalkan selama kurang lebih 13 tahun ya? Jadi Mas, saya kan punya anak 1 Mas, laki-laki. Kebetulan juga sudah menikah, sudah punya istri dan sudah ada anak juga. Anak saya tuh merantau dari 13 tahun yang lalu. Jadi saya sudah ditinggal 13 tahun. Iya. Bapaknya juga pergi meninggalkan saya. Jadi anak saya sudah pergi 13 tahun merantau mencari nafkah untuk istri, anak dan ibunya. Saya bangga sih punya anak seperti itu Mas, tapi sedih juga. Terkadang karena tidak bisa bayar anak setiap hari. Kalau boleh tahu tuh Bu, anaknya merantau kemana tuh? Anak saya tuh merantau di daerah Jakarta Mas. Oh, Jakarta. Ya. Jakartanya bagian mana? Di mana ya kok saya lupa. Daerah Sekar,
ada cinya gitu gimana? Cikarang mah daerah saya, Bu. Oh, masnya asal mana? Saya Bekasi. Oh, di mana ya Mas yang ada cinya gitu? Sebenarnya di Jakarta tuh banyak cincinya, cuma kayaknya kalau nggak Ini ada nih. Cikini atau Oh, iya mungkin Cikini deh Mas. kayak lagu ya, Cikini. Berarti daerah Cikini lah ya. Iya Mas. Kerjanya jadi apa tuh? Kalau di sana tuh dia jadi apa ya Mas, pegawai? Oh, jadi pegawai. Iya Mas. Oh. Kalau di kampung tuh ada keluarga lagi nggak? Nah, kalau di kampung tuh saya tuh tinggal di rumah, ada saya, menantu saya dan anaknya menantu saya, cucu saya. Itu sudah bersekolah. Jadi kita tinggal bertiga di rumah karena kalau anak saya boyong istri dan cucu saya kan di sana nanti malah di sana kan Mas biaya memang UMR-nya tinggi ya, tapi biaya hidup juga kan lebih murah lah di kampung. Jadi ada bertiga Mas. Tapi itu penghasilan yang dari anaknya yang sudah merantau sama yang menantu bekerja juga kan? Kalau menantu saya tuh di kampung kita ada ladang Mas. Oh, ladang. Nah, tadi kan ibunya bilang menantu juga kerja, terus anak juga kerja di Jakarta. Kalau di Jakarta ada pasti ya UMR lah ya, dapat gajinya. Kalau buat dikirim ke kampung tuh, kampung halamannya berapa? Setiap itu setiap bulan atau per minggu atau gimana sistemnya? Kalau anak saya itu kirimnya per bulan Mas. Jadi per bulan dia kirim 2 juta dan alhamdulillah cukup lah untuk memenuhi kebutuhan kita yang di kampung. Jadi nggak perlu ganti uang Mas. Istilahnya cukup lah alhamdulillah. Karena juga menantu kan kerja Mas. Menantu kerjanya di kampung tuh kita punya tanaman, kita nanam kacang mete Mas. Kalau boleh tahu kenapa kacang mete? Apa alasannya diambil kacang mete? Apakah kayak ada satu keunikan yang kayak wow gitu? Sebenarnya saya agak potong sedikit Mas ya. Saya dari kerja dulu. Iya. Maaf ya. Iya. Silakan. Saya juga sudah perlu tahu ya kenapa ya. Karena di Kenapa jadi kacang mete tuh yang diambil? Bentar, kalau boleh tahu, ini kan di mana sih? saya tuh negeri timur Mas, jadi kayak banyak kan yang tanam begitu. Jadi ya udah kita ikut bertani itu juga. Kalau saya tadi kan udah bilang saya dari Monogiri Selatan. Jadi di Monogiri Selatan itu ladang tuh sangat besar Mas, kalau bisa dibilang. Udah saya dari lulus SMA itu 2 tahun. Sulit, ya bukannya sulit ya, tapi emang agak ada banyak panggul Mas, gitu. Mau nanam itu. Tapi yang paling cocok namanya deh. Soalnya di sana tuh pengairan irigasi itu sulit Mas, enggak sebagus yang beberapa dari Jawa Tengah lah. Kalau kita lihat di Jawa Tengah yang lebih besar, di sana itu cuma kebantu sama salah satu waduk yang terkenal Mas. Masnya tahu tuh namanya Waduk Gajah Mungkur. Oh iya, saya tahu itu. Nah, kalau cerita sedikit lagi, Waduk Gajah Mungkur itu dapat mengairi beberapa di daerah-daerah di Sulawesi Selatan dengan membendung Sungai Bengawan Solo. Tahu kan Sungai Bengawan Solo yang tahu aja itu. Jadi kenapa kok di Sulawesi Selatan itu masih dapat tanaman walaupun gersang yang dibantu dari Waduk Gajah Mungkur itu lagi. Dan yang paling cocok kalau tempat usaha ya kacang mete Mas, di beberapa daerah negeri lah. Berarti curah hujan di sana juga nggak terlalu gede lah ya. Berarti tergolong kecil. Standar. Itu Mas, jadi kita pilih bertani kacang mete. Tapi juga menantu tuh ada kerja tambahan, kadang keluar daerah gitu Mas, biar untuk menambah penghasilan. Keluar daerahnya masih daerah Jawa Tengah. Kecil, kan masih ada anaknya kecil sekolah gitu. Begitu. Mungkin perbincangan kita sampai sini aja kali ya, Mas dan Bu. Terima kasih sudah memberikan sharing-sharingnya tentang Mas sebagai main karakter Kerja Boro dan juga Ibu yang menjadi POV yang ditinggalkan. Mungkin itu saja bincang-bincang kali ini teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Kak. Nah, kesimpulan dari pembahasannya tadi ialah pekerja Boro yang ada pada Kabupaten Wonogiri bermigrasi keluar dari Wonogiri karena upah minimum kerja yang rendah serta pemasukan yang tidak sebanding akibat keringnya lahan.
serta banyaknya kaum muda yang ada, tetapi tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga mereka bermigrasi keluar untuk mencari remitan lainnya seperti uang untuk menghidupi kehidupan mereka sendiri serta menafkahi keluarga mereka yang ada di kampung halaman. Di samping itu juga mereka juga mencari pengalaman serta ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas diri yang lebih baik. Mungkin itu saja pembahasan pada hari ini. Sampai jumpa di PWK selanjutnya.